bisa Bu ya, kepemilikan lahan di Indonesia ini dimiliki oleh segelintir orang saja ya Bu ya? Kok bisa gitu? Bagaimana sih sebenarnya Islam itu memandang kepemilikan lahan? Ya ini kan viral-viral kemarin ya, yang si A membuka ngeklaim katanya situ punya ini lahan, kemudian ini ternyata dibuka lahan yang dikuasai dari si yang menuduh lebih besar ya. Iya. Tapi lebih dari itu semua yang harus kita ambil pelajaran, ternyata ya benar. Ternyata ya, Sebagian besar lahan di negeri ini hanya dikuasai oleh segelintir orang. Nah, segelintir orang inilah yang disebut dengan oligarki, yang mereka ini nanti akan menggerakkan kekuasaan. Apakah dalam hal undang-undang, apakah dalam hal kebijakan-kebijakan negara yang selalu mengarahnya itu kepada kepentingan mereka. Inilah sejatinya sistem kapitalis ya. Kalau orang yang sudah menguasai, sudah memahami bagaimana kapitalis itu kerjanya menyedot sumber daya nilai tambah suatu masyarakat, orang tidak akan aneh lagi sih sebenarnya. Yang kita anehkan tuh begini, kita ini kan negeri muslim terbesar, orang Islam. Betul. Tapi kita itu tidak pernah berpikir sebenarnya dalam Islam itu gimana sih sebenarnya gitu ya. Nah, padahal ya dalam Islam itu misalkan nih, saya punya tanah ya, 3 tahun saya punya tanah, 3 tahun nggak saya hidupi, nggak saya tanam, nggak saya bikin apa gitu, Dibiarin saja, maka itu diambil oleh negara, kemudian diberikan kepada siapa yang mau menghidupinya. Karena faktor tanah itu adalah faktor penting di dalam Islam itu. Inilah yang menjadi modal seseorang itu agar dia bisa hidupnya tuh standar ya kan. Coba bayangkan kita bandingkan dengan segelintir orang yang menguasai lahan di negeri ini dengan kita ini nih rakyat. Ya Allah, alangkah jauh panggang dari api kan. Iya. Kita punya tanah 1 kapling itu ngangsur ya kan, berpuluh-puluh tahun. Astagfirullahaladzim ya kan. Nah, ini berarti bahwa dalam sistem kapitalis berharap bahwa distribusi kekayaan itu akan kerannya itu besar, itu kan akan adil, itu nggak mungkin. Inilah salah satu contoh rusaknya kapitalisme itu ya. Ada sekelompok pengusaha, segelintir orang yang menguasai aset sumber daya alam maupun sumber daya insani suatu masyarakat, yang mereka inilah menggerakkan yang akan mau berkuasa siapa gitu kan, mau buat aturan apa, mereka inilah, maka negara berputar kepada kepentingan mereka, rakyat hanya jadi atas nama. Seperti itu. Nah, lantas sebenarnya kan tadi Bu bilang sebenarnya Islam itu mengatur konsep kepemilikan lahan. Nah, seperti apa sih Islam itu mengatur konsep kepemilikan lahan? Nah, kita mulai dari hadis Rasulullah al-insan wal nas ya, atau al-muslimun suraka fi salasin ya. Mereka berserikat untuk 3 hal. Alma ya. Alma itu air ya, jadi sumber daya air yang banyak melimpah itu tidak boleh diserahkan kepada swasta, apalagi swasta asing, apalagi swasta asing. Istilahnya sekarang perusahaan air mineral tuh gawat itu ya Bu. Wah iya, kita lihat bahwa dalam suatu tempat di Jawa Barat ada perusahaan air mineral besar itu menguasai, diserahkan oleh negara untuk mengelola itu. Nah, sebelum mereka bisa menguasai kan harus ada payung hukumnya. Nah, karena itu mereka berkepentingan sekali menggolkan kemarin yang undang-undang sumber daya air. Sehingga DPR tuh cepat tuh kerjanya kalau undang-undang seperti ini, karena yang membiayai banyak gitu kan ya. Nah, dari coba kalau undang-undangnya menyangkut kepentingan orang banyak itu masuk keluar susah ngegolinnya gitu ya. Nah, jadi kembali lagi tadi air ya, kemudian apalagi nar itu api itu apa saja yang bisa menghasilkan energi, ya minyak, ya batu bara, ya gas ya kan. Nah, ini tidak boleh yang sumber dayanya besar melimpah itu diserahkan kepada asing, swasta
kita, apalagi asing, apalagi asing kan gitu. Nah, ini harus dikelola sendiri oleh negara, dikelola benar. Maka rakyat itu hanya membayar biaya negara mengeksplornya gitu kan. Nah, sementara kita kan tahu banyak sekali sumber minyak di negeri ini yang biaya untuk mengeksplornya sehingga dia bisa menjadi minyak yang siap pakai itu nggak begitu besar. Kenapa? Karena minyak itu tidak begitu jauh berada di bawah bumi. Misalkan blok kemarin itu blok Cepu ya, itu kan ada beberapa ahli perminyakan yang meneliti bahwa sumber minyak itu tidak jauh, mudah gitu. Itu satu ya kan. Nangguk nih bahasa Palembang. Iya, itulah. Nah, kemudian ketiga tuh wakala. Kala itu adalah padang rumput, padang pembelaan, hutan dan segala macam ya. Tapi bolehkah ya dalam Islam itu misalkan saya usaha ingin membuat perkebunan, boleh ya kan, tetapi di saat yang sama ya kan itu diatur benar-benar apakah misalkan komoditi yang ditanam atau menyangkut komoditi urgen pokok ya, yang menyangkut kebutuhan pokok, maka itu tidak boleh ya kan, harus negara benar yang mengendalikannya. Kenapa? Karena ini akan mengganggu kebutuhan dasar dan pokok masyarakat ya kan. Jadi itu boleh maksudnya, tapi juga ada dengan aturan-aturan syariah tertentu kan gitu. Dan seperti Rasul pernah memberikan tambang garam ya kan kepada Iyad ya, kemudian para sahabat protes, ya Rasul kok memberikan seperti air yang mengalir, berarti tambang garam itu besar, maka kemudian Rasul ambil lagi tambang garam itu karena itu kebutuhan yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat, yang itu harus dikelola oleh negara, kemudian dikembalikan kepada rakyat begitu. Nah, dengan 3 hal ini saja kalau benar-benar diterapkan, maka terdistribusi kekayaan, aset-aset ekonomi itu terdistribusi. Terus Islam kan punya zakat, orang kaya boleh, kita nggak boleh, Islam tuh boleh orang jadi kaya kan, cuma sampai nisab dan haul keluarkan zakat kan gitu. Karena begitu. Kemudian orang boleh berusaha apa saja, cuma ada beberapa industri dan pokok atau pertanian yang itu tidak boleh dikuasai oleh individu. Coba kalau individu menguasai penanaman padi di negeri ini kan berbahaya kan gitu. Sebenarnya logikanya seperti itu. Itu jadi al-muslimun atau wana suraka fisalasin tadi itu maksudnya agar didistribusi kekayaan untuk masyarakat itu terjamin ya kan, sehingga semua orang punya akses untuk berusaha, untuk mendapat nilai tambah ekonomi kan gitu ya, dan negara kemudian memudahkan untuk itu. Nah, jadi sebenarnya yang dibutuhkan oleh bangsa kita saat ini tuh apa ya Bu ya? Apakah janji para yang saling buka tadi itu apakah sudah selesai lewat janji itu saja atau ada yang lebih urgent? Ya iyalah, masa kita janji dengan janji Allah kita nggak yakin, janji dengan manusia kok yakin? Iya gitu kan? Ya memang solusinya itu memang kembali kepada aturan Islam, aturan Allah. Tinggal kan kita begini ya kan, orang kan suka bilang ngapa sih mau aturan Islam, kan di negeri ini bukan orang Islam saja. Nah di sini kan letak ada sesuatu yang belum clear ya kan, gagal paham dengan Islam atau memang nggak mau paham gitu kan ya. Nah kita lihat dulu gagal paham ya Bu ya. Nah kalau gagal paham maka jangan pernah berhenti para pengendakwa ini memahamkan tentang Islam, bahwa Islam itu tidak hanya mengatur potong tangan kalau mencuri kan gitu, dirajam kalau berzina, tidak itu, tapi mengatur kekayaan alam itu. Inilah ekonomi sebenarnya yang digerakkan oleh ekonomi kekuasaan Islam. Jadi politik ekonominya adalah politik syariah ya, yang mengatur tadi kekayaan tadi. Karena memang Islam itu membolehkan kita punya kepemilikan pribadi ya kan, ada kepemilikan negara, ada kepemilikan umat kan, dibagi seperti itu. Ini menandakan bahwa sebagai bentuk penjagaan Islam agar semua orang punya akses untuk memberdayakan ekonominya ya. Amin. Semoga segera terwujud ya Bu ya. Insya Allah. Amin ya Rabbal alamin.